Siapa yang menyangka Infinix, salah satu brand yang awalnya hanya dianggap underdog, yang hanya bermain di lini featured phone dan entry level, dan masih dianggap bergerilya di negara-negara dunia ketiga seperti Afrika, Brasil, hingga Bangladesh, kini di awal 2024 secara mengejutkan posisinya sudah berada di urutan keempat dunia. Ya, dunia. Saat ini posisi Infinix dengan Transsion Group benar sudah ada di top 4 phone market tingkat dunia. Sebelum saya bercerita mengenai bagaimana sepak terjang Infinix hingga ke kancah global, kita akan mulai terlebih dahulu bagaimana semuanya bermula beberapa tahun yang lalu. Tepatnya 3 tahun lalu saat dunia mulai dikuasai oleh pandemi. Selama pandemi, industri hingga perekonomian dunia semuanya lesu dan terpuruk. Tidak terkecuali industri ponsel dunia yang terus mengalami penurunan pengapalan selama beberapa tahun berturut-turut, mulai 2020 hingga 2022 lalu. Tapi meskipun secara year on year iklim dunia ponsel terus terdegradasi, tapi iklim persaingannya masih aman, tentram, tetap dikuasai oleh 5 top global brand senior yang masih terus merajai chart, yaitu Apple, Samsung, Huawei, Oppo, dan tentu saja Xiaomi. Meskipun Infinix sudah memulai debutnya di tahun 2013, tapi hingga beberapa tahun lalu dunia masih belum mengenal siapa itu Infinix. Berikut kawan-kawan seperguruannya yaitu Tecno dan Itel yang tergabung dalam Transsion Group. Langkahnya memang tidaklah terburu-buru, namun pasti. Transsion tidak tergesa-gesa untuk langsung masuk ke pasar global yang dipenuhi dengan euforia persaingan senior kelas kakap yang gemerlap dan penuh dengan bau ego. Tapi justru memulai langkah mereka di negara dunia ketiga yang kurang dilirik, yaitu Afrika. Memanfaatkan momentum dari menurunnya daya beli global terhadap industri ponsel di kala pandemi, dengan memulai lini feature phone dan entry level, yang tentunya lebih terasa relevan di saat ekonomi tidak menentu. Setapak demi setapak hingga mulai menguasai pasar di Tanzania, Uganda, Kenya, Nigeria, Ghana, Tunisia, Pakistan, kemudian mulai merambah ke Asia Tenggara, yaitu Bangladesh, Thailand, Filipina, hingga akhirnya Indonesia. Seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap ponsel di era pandemi, Transsion justru semakin konsisten bergerilya dan menawarkan ponsel-ponsel affordable yang ramah di kantong. Hingga akhirnya namanya mulai bergema di Indonesia sejak tahun lalu. Ketika untuk pertama kalinya di kuartal 2 2022, nama Infinix berhasil menggeser Realme dari urutan 5 besar di Indonesia. Konsistensi itu terus berlanjut, mulai dari feature phone, entry level, dan kini mulai menembus lini mid-range yang akhirnya hingga kuartal 2 2023 ini, menurut data dari Canalys, Infinix lagi-lagi berhasil menempati urutan kelima penjualan ponsel terlaris di Indonesia, tepat di bawah seniornya yaitu Xiaomi, yang menurut data hanya memiliki perbedaan persentase yang sangat tipis. Bahkan jika kita lihat statistik data berikut ini, di saat semua brand mengalami penurunan penjualan secara year on year, mulai dari tahun 2022 hingga 2023, hanya Infinix saja satu-satunya brand yang masih terus melesat hingga 17%. Keren. Dan yang mengejutkan, akhirnya setelah berjuang selama beberapa tahun terakhir, untuk pertama kalinya di kuartal 3 2023 lalu, Transsion sudah berhasil melampaui seniornya yaitu Xiaomi dengan mengambil alih posisinya menjadi nomor 3 di Indonesia, tepat di bawah Samsung dan Oppo, dan meninggalkan Xiaomi maupun Vivo di belakangnya. Bisa dibayangkan bukan, bagaimana merindingnya menjadi seorang senior yang melihat tangan besi juniornya yang berhasil masuk ke arena dan mengobrak-abrik semua yang sudah dia bangun belasan tahun lamanya. Tapi yang lebih menarik lagi, ternyata sepak terjang tadi masih belumlah mencapai klimaksnya. Karena yang paling mengejutkan, menurut data dari Canalys Global kuartal 3 2023, Transsion saat ini sudah berhasil masuk ke urutan 5 besar dunia dan berhasil menggeser tidak hanya Realme, namun juga Vivo dengan persentase market share yang sama dengan Oppo. Dan menurut data terakhir yang baru saja dirilis di bulan Januari ini, lagi-lagi di kuartal 4 2023 kemarin, Transsion dengan gagahnya masih tetap berada di posisi keempat worldwide, di mana hampir semua brand mengalami penurunan penjualan, hanya Transsion dan Xiaomi saja yang justru tetap mengalami peningkatan penjualan. Tapi secara growth tahunan, hanya Transsion saja satu-satunya brand yang mengalami peningkatan penjualan secara signifikan. Sungguh sangat tampan dan berwibawa. Jika tren ini terus berlanjut, fix sang senior akan kehilangan tahtanya tidak lama lagi. Melalui kisah ini lagi-lagi kita bisa belajar pepatah Cina dari Sun Tzu.
pahami musuh dan dirimu sendiri. Sebelum maju ke medan pertempuran, maka ribuan pertempuran akan disusul ribuan kemenangan. Dan Transsion ini menurut saya adalah salah satu brand yang sangat tahu diri. Meskipun Transsion berasal dari Tiongkok, tapi tidak lantas serta-merta dia memulai langkahnya di negeri asalnya. Yang kita tahu sendiri seperti apa ramainya medan pertempuran dari brand-brand senior yang hampir nggak mungkin bisa dikalahin oleh anak kemarin sore. Karena tahu diri, mereka memutuskan untuk menggarap ladang lain bahkan hingga ke Afrika dan Mesir, yang mungkin dianggap belum terlalu ramai. Tidak hanya itu, mereka juga sangat tahu diri dan memahami batasan mereka, sekaligus pandai memanfaatkan momentum di saat pandemi, dengan memutuskan untuk bermain di lini kelas bawah yang relevan dengan permintaan pasar. Konsistensi menghasilkan fondasi yang kuat, sehingga setahap demi setahap mulai menaikkan segmen mereka yang kini mulai masuk ke lini mid-range. Dan punya berbagai segmen pasar mulai dari Smart Series yang affordable, Hot Series untuk yang suka entertainment, Note Series untuk yang mencari performa dan desain, GT Series untuk para gamer, hingga Zero Series untuk pengalaman flagship dan fotografi. Padahal awalnya mereka mulai bermain di lini feature phone. Yang ada di bawah bukan berarti selamanya akan berada di bawah. Yang belum terlihat bukan berarti tidak akan pernah terlihat. Karena sebuah value tidak ditentukan dari mana kita berasal dan sebesar apa kita terlihat. Dan value tidak akan pernah bisa dikubur meskipun dimulai dari tempat yang paling dalam dan paling jauh sekalipun. Karena pada akhirnya yang berteriak paling lantang adalah seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan dari value tersebut. Begitu juga dengan kita. Pada akhirnya kalian akan selalu berada di tempat yang memang seharusnya, jika kalian memang pantas dan layak berada di sana. Saya Vian, see you in the next videos.